anak jenengan diapa-apakan? Nggak ada curiga? Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya, ya saya yakin juga Rasul. Cuman saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur, saya kan berangkat masjid, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Iki nunggu saya tanya, Jamak? saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih wong liyane cerak yo. Tidak. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habib. Agus Salim dari Lampung Selatan ya ini. Tolong panjenengan sapa para pemirsa semua di seluruh dunia. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kalau saking Lampung, saya dari Lampung, alhamdulillah bisa sampai ke Surabaya. Pertama dalam rangka ada ponakan yang nikah, kebetulan juga ada kongres, makanya saya pakai baju kader penggerak kemarin supaya bisa ketemu ibu-ibu muslimat Lampung Selatan, kebetulan hadir. Kulo telikus, kulo sanjang bahwa dekat rumah saya kongres muslimat itu, namun tidak ketemu, hanya telepon. Saya di situ nanti saya sampai, ternyata paginya langsung pulang ya, langsung pulang. Nah ini saya kebetulan juga kawan saya Pak Sul ini sampai ke Surabaya, iya di Surabaya. Coba temuin Kiai Ihya, ya paling tidak ngobrol lah. Nah alhamdulillah kita dipertemukan, luar biasa ya menurut saya. Dipertemukan kalian jenengan sakit, akhirnya live seperti ini. Gini kemauan tentang Pak. Mulai tahun pinten deh Muhyiddin deh, kulo sejak lulus STM 89 90. Pokoknya datang Muhyiddin itu luar biasa, dan bapak kulo ini ngajak kulo tempundi-pundi tapi kulo inget pesan bapak kulo, gak semua iki dunia Rasul loh. Sudah curiga. Sudah, bapak saya tuh sudah dulu bilang gitu. Bapak saya almarhum Kiai Samsul Huda, yang pegang masjid Kutisari Masjid Rasul Jannah sama Yayasan Saroja, SD Islam Saroja. Sekarang diteruskan adik saya perempuan. Itu dulu bapak saya ingat pesan seperti itu, tapi saya nggak tahu pesannya seperti itu seperti apa. Apa namanya, apa firasatnya seperti apa, saya nggak tahu. Pokoknya hati-hati, nggak semua, kata dia gitu. Bapak ini seperti ini ya karena mereka berilmu, tapi ada yang tidak gitu. Belum tentu mereka dulia. Sampun sanjang ngoten almarhum bapak kula ini gitu. Saya memang kebetulan termasuk pejuang NU, dari mulai jadi Bansar Ansor tahun 60. Ibu saya sudah jadi muslimat juga, ketemunya pun di organisasi itu, di Fatayat sama Ansor. Jadi jenengan mulai sejak kecil itu sudah dari kalangan kultur dan struktur NU. Keluarga struktur kultur NU gitu. Dan kebetulan sekarang saya menjadi ketua ranting di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Saya benar yang dikatakan bapak saya dulu, apa iya gitu. Tapi kalau melihat kelakuannya itu kok memang ada sedikit ketidakpercayaan, ada keraguan waktu itu. Ada keraguan. Bahkan kawan saya yang nelpon Pak Yai itu, Pak Ustadz Suryadi, beliau yang malah kenceng. Beliau bilang, saya baru pegang HP loh. Berpuluh-puluh tahun saya nggak pegang tapi HP jadul. HP jadul bahkan bukan pegang ya, karena beliau itu tukang pandai besi, tukang pandai besi gitu. Kebetulan sama Kiai Sukon deket, beliau itu menganggap saya ini pokoknya jadi kesetnya Kiai. Kulo dia ngoten tumut. Nggih Pak Sursami kali kulo, di mana Kiai kalau ada apa-apa dengan Kiai kita yang di depan. Mau jadi kesetnya Kiai artinya
ketika kiai itu dihina, saya juga tidak terima. Nggih, tapi kiai nggak mau mengesetkan orang lain ya. Tapi awak ini sing nganggep bahwa saya kesetnya kiai itu artinya biarlah saya yang kalau ada apa-apa baik biar kita gitu. Cuma prakteknya banyak kiai yang tidak mau. Nggak mau. Istilahnya ayo bareng-bareng. Oke. Kiai kula niku Kiai Sukron. Kiai Muhammad Sukron itu luar biasa, nggak mau diperlakukan dengan istimewa itu nggak mau. Nggih. Mboten purun. Lah kebetulan kula ten Lampung iku nggih. Nek enten Habib Dalam bahasa Indonesia ya, karena misalnya atau iya. Ketika ada Habibnya baik dari Jawa, ada yang dari Pemalang. Dulu Habib Husin namanya. Pemalang Jawa Tengah, Pekalongan itu. Datang nyebrang, mampir ten kulo, Pak Suryadi sama Pak Ustadz Sudirman. Nah mampirnya itu pasti bawa dijualin gitu. Tapi harganya mahal. Harganya sedikit maksa 10.000. Harga itu 5.000 kalau dijual dulu. Harga itu kalau dijual 5.000. Tasbih yang ada kotaknya di ujung itu. Oh, tasbih itu. Gak salah itu. 5.000 itu dulu. 5.000 dijual ke saya 10.000 untuk dijualin. Saya waduh, ini harganya berapa? Udah ambil 50 aja. Ini untuk Zilya Rasul loh. Sama dengan sampean tuh hormat sama Rasulullah, keluarga Rasulullah. Gitu. Sama dengan sampean hormat sama Rasulullah dengan menghormati keluarga Rasulullah ini gitu. Udah ambil aja, nggak ada artinya duit 1.500.000 nggak ada artinya. Ikut dalakan karena maksa kan. Ini saya jual kemana? Akhirnya ya pokoknya saya ambil di rumah numpuk. Siapa mau yang mau silahkan ambil kan. Berarti intinya jenengan nggak ingin menjualkan tapi menolong gitu. Gitu. Iya. Karena itu tadi karena saya menganggap beliau dari Rasulullah wis lah. Tapi satu kali, dua kali, tiga kali saja atau sering ya? Setiap nyebrang bawa poster, bawa poster HP, bawa ini gitu. Tadi foto Habib gitu ya. Banyak yang isinya banyak itu. Kalau sholawat nopo niku sing lu supir kula. Busro gambar. Mungkin supir kula. Pokoknya ini bawa ini Busro dari yang lahir, Busro sampai lahir dereng. Sholawat Naria, Munjiyah. Nggih, dereng. Disukani niku, nah mesti kula gansalatus. Enten malih sing Habib sinten mriku namine Habib Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi niku penggaweane keliling. Berarti ke kiai-kiai yang sholat, takmir masjid, pokoknya kiai ada kiai yang kemarin di sana datang beliau dan awalnya emang saya kasih uang bensin nih, Bib, adanya segini. Barangnya besok datang lagi. Enggak, saya butuhnya itu 300. Tolong sih diusahakan ngoten. Nggih mboten mau. Nah, istriku sing sampai timbangan kayak uang lu gak jelas kata si saya itu. Mending sampean kayak no anak yatim genah katanya gitu. Jelas. Istri kula niku marah ya karena bendarane kan. Istri kula saya minta, ternyata istri saya seperti itu. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan teman kula itu di tempat saya itu tidur di kursi itu duran. Kalau dengan apa-apakan nggak ada curiga. Nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya ya saya yakin juga. Cuma saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur saya kan berangkat masjid, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Gimana bilangin? Saya tanya. Jamak. Saya tanya, itu tadi orangnya sholat enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih wong liyane cerak ya. Tidak. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rumahnya itu deket. Masih Lampung Selatan sama Lampung Selatan. Berarti antara dua waktu sholat itu terlalu ya? Enggak. Bisa. Dan di tempat saya kan kalau dia mau duran kan duran dulu nanti akan sholat di depan rumah. Iya. Ternyata sampai asar di depan di rumah saya tanya istri saya, tapi numpang sholat enggak. Sampai asar. Beb, ini udah asar. Ini sholatnya di Mekah ya? Kan khusus ini. Bilang gini ketika Beb, gampang kalau saya makan saya dekat sama Rasulullah gitu. Ya benar berarti. Sholatnya sama Rasulullah. Oh iya. Saya udah mulai apa iya kalau dulu ya Rasul boleh seperti kan kemudian kan hak istimewa. Baru sama dengan punya pesantren di salah dengan itu kan guna apa kudu musola pesantren ini milik abah saya yang begitu. Saya tanya itu luar biasa dengan jawaban itu. Saya mikir
enak bener gitu loh. Dispensasi seperti itu karena dua Rasul sholatnya karena dekat dengan Rasulullah gitu. Sementara Rasulullah menyuruh umatnya semua untuk sholat gitu kan, tanpa terkecuali. Lah kok ini enak bener gitu. Berarti ini terjadi menimpa panjenengan itu tidak hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi lebih gitu? Sering. Nah, sing tetanggi kula kebetulan madosi kula mboten. Nyari saya nggak ketemu, ada Habib nggak tahu dari Madura. Saya tanya Habib siapa, dia lupa namanya. Datang ke rumah saya, kata istri, tadi ada orang dua mas, kayak orang Arab Dari luar Lampung, kok bisa kenal jenengan? Ada rekom dari teman? dari teman. Kalau anu kan nanti yang ditujukan selalu, kalau nggak saya, Ustadz Sudirman, terus Ustadz Suryadi, Ustadz Muiz. Kalau ada Habib pasti mampir, mampir ke sana, mampir gitu. Mungkin ada yang bilang mampir aja ke sana. Terus pernahkah ya ini, mohon maaf ya saya potong sebentar, apakah pernah ketika jenengan ngasih uang atau apalah ya, terus karena kurang dari permintaan Habibnya terus marah? Nek marah mboten. Ya tolonglah diusahakan, duit segini ini nggak ada artinya sampean dengan sampean hormat sama keluarga Nabi, nggak ada artinya. Kan mintanya 500, Bib ini adanya 300. Sampean ini loh kok, saya yakin nggak punya sampean gitu. Kan sebelumnya jenengan juga nggak persiapan, gitu. Mendadak langsung. Karena saya kan minta sama istri-istrinya adanya 300 mas, yang ini duit ini untuk itu besok gitu. Nah, saya cerita ini, saya malah nih saya ini kurang. Udah besok pasti dapat. Orang Madu ini jualan sate, Mas saya ini jualan sate. Tekon yang sampean nggak ada, Mas Agus, ke rumah sampean nggak ada, ke tempat saya langsung jualan sarung 1 juta, mau nggak mau pokoknya harus dikasih 1 juta. Sarung satu nih? Sarung satu, sarung sutra kayak paling. Nggak tahu, ditunjukin sarungnya ternyata sarung biasa. Tapi mungkin harganya 150. Dikasih akhirnya kena dia 1 juta. Nah, dia cerita kena polemik nasab ini, baru cerita ke saya. Kok nggak pernah cerita sampean kalau sampai didatengin? Iya dulu nggak cerita. Istri saya cerita, katanya datang ke rumah saya. Iya, datang ke tempat sampean nggak ada. Gitu. Sini yang orang Madura siapa nanya? Ada itu di sebelah tukang sate. Dia dari Madura ya. Nggak tahu siapa Habib siapa, saya nggak tahu. Ya inilah para pemirsa, khususnya para kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama, ibu-ibu muslimat fatayat semua ya, dengarkan, korbannya itu warga NU. Kok malah jenengan wahai para kiai yang duduk di Suriah ya, Mustasar, PWPC, MWC, Ranting, kok malah tambah diam saja, gak berani bersikap ya. Bersikaplah yang tegas, tidak harus keras, tegas bahwa ini tidak benar ini, gitu loh. Ini nggak benar ini. Nah, setelah itu kecurigaan panjenengan lanjutkan ke penelitian. Apa benar para Habib itu menduriati Nabi kita atau hanya omong kosong belaka? Apa penipuan ya, untuk menipu umat ya, untuk membodohi umat dan masyarakat lah. Wajib jenengan lakukan ya, investigasi seperti ini supaya tidak semakin banyak korban-korban lainnya. Ini bukan settingan saya, bukan beliaunya sendiri. Enggak. Setidaknya panjenengan loh, saya itu keliling mana-mana. Dan ini alhamdulillah ya, sejak ada tesis, nggak ada lagi yang berani nih. Nggak ada yang lagi yang datang, alhamdulillah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah terus harapan saya sebenarnya, saya di posisi ranting ya, yang berjuang tidak pernah dari bawah, cari hidup di NU enggak, menghidupkan NU. Jadi saya wakafkan lah ya untuk di khususnya di tempat saya sendiri yang orang nggak kenal NU, kita kenalin NU ya, walaupun kadang ya nombok lah 100-200 nggak ada yang pernah untung, nggak ada. Jadi itu berjuang. Jadi harapan saya itu ini buat dibatsur masailkan gitu loh, gitu. Harapan saya seperti itu. Biar di bawah ini nggak antara kita ada yang menghidupi sama kawan sebenarnya, dia duduk crash, akhirnya fanatik buta sama kawan karena dia mungkin masih pegang prinsip husnudzon, ya kan, husnudzon, akhirnya sama kita kawan akap ya itu gitu. Ini banyak terjadi ya, ini tidak hanya di Lampung, di mana-mana. Tidak hanya yang 1.500.000 ada yang sapi satu. Beras anaknya diangkut ya. Beras 1 ton diangkut teman itu loh.
Kalau enggak itu, istri jenengan. Ya alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Nek niku Mbak, bilangan niku ya. Ya inilah yang perlu ya. Harusnya PBNU itu berterima kasih pada Kiai Imad ya. Gus Abbas, Kiai Syarif Rahmat, Gus Haji Jazuli, ya. Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Said Agil Sirot. Jangan ke saya. Ya beliau-beliaunya yang berjasa itu melindungi nabiin ya dari pemalaan ya, dari penipuan mereka. Ini untuk mendidik supaya para habaib ini juga bekerja layaknya kita. Ya sudah gitu kan, betul. Sate ayam, sate kambing, sate usus, nggak apa-apa, dodolan, nggak apa-apa, dodol minyak lagi, dodol tasbih lagi, tapi nggak usah maksa-maksa ke kiai-kiai. Dianggap kiai-kiai yang punya musola masjid Amir itu sebagai karyawannya. Suruh jualkan ya, menjualkan, tapi harganya nggak sesuai pasaran. Minyak ini sudah, ini langsung dari Madinah. Tapi kan saya nggak bisa, pokoknya saya butuh duit sekarang. Nah, akhirnya kan ini mengandung unsur penipuan juga. Penipuannya ya horor, seperti kitab horor, ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh tidak hanya PBNU, tapi ya seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk masih banyak kiai-kiai kampung kita itu yang mentakzimi mereka Habib. Itu sebab itu mumpung belum luntur 100%. Ayo rubah ya karakter dakwah ya ataupun muamalah sampean semua, wahai para Habib Alawi. Carilah ma'isyah yang halal. Kerja apa saja, nggak perlu malu. Nggak usah malu, dodol tasbih ya nggak apa-apa, dodol minyak, dodol misalkan bertani, buruh, gojek, grab, nggak masalah. Yang penting jangan mengatasnamakan aku cucu Rasulullah. Terus dengan kedudukan ini bisa menipu semuanya. Nah ini yang harus dimareni ya, dilareni ya, dipereni, tidak boleh terulang lagi.